Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sablego dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu Guru yang pada saat ini sedang menjalani proses PPG pada modul 1, yaitu modul profesional, tinggal menunggu tes akhir modul atau TAM. Selanjutnya sekarang saya akan berikan pengenalan modul 2, yaitu modul pedagogik topik 1 sampai dengan 8. PPGPI Kemenak tahun 2025 yang akan dilaksanakan insya Allah pada jadwal tanggal 12 sampai dengan 22 April tahun 2025. Yuk kita simak videonya. Berikut ini adalah jadwal pembelajaran batch 1 PPG Daljab Transformasi Plus, yaitu tahapan yang kedua, yaitu modul pedagogik nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 22 April 2025. Adapun kontrak belajar modul pedagogik ini akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025. Aktivitas yang dikerjakan adalah mengerjakan dan menyelesaikan tugas untuk topik 1 dan topik 2. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 April 2025 mengerjakan tugas topik 3 dan topik 4. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 15 April 2025 itu yang akan dikerjakan adalah topik 5 dan topik 6. Kemudian pada hari Rabu 16 April 2025 yaitu topik 7 dan topik 8. Namun secara kebiasaan atau dengan faktor fleksibilitas, semua topik ini bisa dikerjakan dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Kemudian untuk hari Kamis tanggal 17 April 2025 itu nanti akan diadakan Zoom bersama admin sesuai dengan admin di LPTK masing-masing. Ini juga sifatnya menyesuaikan. Kemudian pada hari Sabtu itu akan dikerjakan tugas mandiri untuk resume modul pedagogik. Begitu juga pada hari Senin dan dari Senin yaitu mengerjakan tugas akhir modul atau TAM. Kemudian hari Selasa 22 April 2025 itu nanti ada Zoom bersama panitia dengan agenda evaluasi, refleksi, dan pelaporan hasil, pengisian Google Form, dan arahan kontrak belajar modul pedagogik. Silahkan Bapak Ibu, nanti kita akan praktikkan bagaimana cara membuka LMS modul pedagogik. Silahkan diikuti terus video berikut ini. Kemudian sebagai pengetahuan kita bahwa pada judul topik pada modul pedagogik ini, seluruh bidang mata pelajaran akan memiliki judul topik yang sama. Karena komponen pedagogik yang akan diukur sama juga. Meskipun demikian, ada istilah dalam masing-masing bidang mata pelajaran berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat memperoleh bekal yang relevan dalam mendesain modul sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Adapun secara garis besar, judul ke-8 topik yang dimaksud sebagai berikut. Topik 1 yaitu judulnya pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi. 3. Pendekatan pembelajaran berbasis kesatuan materi, pedagogik, dan teknologi. 4. Pendekatan pembelajaran berbasis deep learning. 5. Pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Topik 6. Pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi. Topik 7, karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Dan topik 8, tentang guru profesional era digital dan artificial intelligence atau AI. Selanjutnya kita akan bahas secara singkat
pengenalan topik satu, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan proyek, atau yang kita kenal dengan Problem Based Learning atau PBL, dan Project Based Learning atau PGBL. Satu, pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, bersifat kontekstual, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dua, problem based learning atau PBL menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Kemudian untuk topik yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi. Ini merupakan strategi pembelajaran yang menyesuaikan proses, konten, dan produk pembelajaran dengan kebutuhan berdasarkan minat dan gaya belajar peserta didik. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Kemudian untuk topik yang ketiga yaitu membahas tentang pendekatan pembelajaran berbasis kesatuan materi pedagogik dan teknologi yang kita kenal dengan pendekatan TPACK yaitu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. TPACK adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pelajaran, pedagogik, dan teknologi. Guru perlu menguasai ketiga aspek ini agar pembelajaran lebih efektif, interaktif, dan relevan dengan era digital saat ini. Topik keempat yaitu membahas tentang pendekatan pembelajaran berbasis deep learning yang berisi tiga pendekatan penting yaitu mindful learning, meaningful learning, and joyful learning. Satu, mindful learning yaitu pembelajaran yang melibatkan kesadaran penuh sehingga siswa lebih fokus, kritis, dan reflektif dalam memahami materi. Dua, meaningful learning yaitu pembelajaran yang bermakna di mana siswa menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan. Tiga, joyful learning yaitu pembelajaran yang menyenangkan dengan suasana belajar yang positif dan interaktif sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Topik 5, pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Dalam topik ini membahas tentang pendekatan yang digunakan mencakup tiga hal. Yang pertama, supervisi kolaboratif. Dua, pendekatan reflektif. Dan yang ketiga, strategi individual dan kelompok. Topik yang keenam, membahas tentang pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus yang kita kenal dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini adalah sistem pembelajaran atau sistem pendidikan yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam lingkungan belajar yang sama dengan anak-anak lainnya. Pendekatan ini menekankan pada pemberian layanan pendidikan yang adil dan merata dengan menyesuaikan metode pembelajaran, fasilitas, serta dukungan psikologis dan sosial agar setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Kemudian topik yang ketujuh yaitu karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Gen Z dan Alpha tumbuh di era digital ini, cenderung mandiri, cepat mengakses informasi, dan menyukai pembelajaran berbasis teknologi serta interaktif. Mereka lebih responsif terhadap metode seperti gamifikasi, blended learning, dan proyek berbasis pengalaman, sehingga guru perlu mengadaptasi strategi inovatif ini agar pembelajaran lebih menarik dan efektif. Dan yang terakhir adalah topik yang ke-8, yaitu membahas materi tentang guru profesional era digital dan artificial
Artificial Intelligence (AI). Dalam topik ke-8 ini, di sini di era digital dan AI, guru dituntut untuk memiliki keterampilan baru dalam mengajar. Guru profesional harus mampu memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran digital, kecerdasan buatan, dan media interaktif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, itulah secara singkat sekilas tentang isi dari topik 1 sampai dengan topik yang ke-8 pada modul yang kedua, yaitu modul pedagogik. Selanjutnya, sini kita akan sampaikan bagaimana cara kita mengoperasikan modul pedagogik ini yang kita kenal dengan tutorial selengkapnya. Baik Bapak Ibu, di sini setelah Bapak Ibu masuk ke LMS masing-masing pada menu modul, di sini akan ada nanti modul yang kedua, yaitu modul pedagogik. Di sini contohnya, kita bisa klik buka modul, maka akan ditampilkan 4 menu penting setelah pendahuluan. Yang pertama adalah topik, kemudian yang kedua tugas mandiri, 3 tugas refleksi, dan keempat tes akhir modul. Kita coba klik di sini, menu yang kedua yaitu topik. Sebagaimana yang terdapat dalam LMS modul profesional, di sini juga terdapat topik 1 sampai dengan topik 8, seperti ini. Di dalam setiap topik itu, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan kuis pretest yang durasi waktunya adalah 10 menit. Kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest sebanyak 2 kali, nilai yang tertinggi yang akan diambil. Kemudian setelah Bapak Ibu mengerjakan semua pretest ini, maka otomatis Bapak Ibu akan masuk ke materi topik yang berisikan aktivitas menonton video maupun melihat materi, melihat video, dan melihat jurnal. Jika sudah selesai, otomatis nanti statusnya sini seperti biasa akan tertulis sudah selesai seperti ini. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua aktivitas pada semua topik, selanjutnya Bapak Ibu nanti akan diminta untuk membuat tugas mandiri. Nanti setelah keluar tugas ini, saya akan siapkan format dari tugas mandiri seperti ini. Kemudian di dalam tugas mandiri ini seperti biasa Bapak Ibu harus membuat peta konsep dari topik 1 sampai dengan topik 8, namun yang dipilih itu adalah 5 gagasan. Kemudian Bapak Ibu akan menyebutkan materi atau konsep apa saja yang menimbulkan miskonsepsi dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian tugas Bapak Ibu dibuat dalam bentuk ekstensi file PDF dengan ukuran file 500 KB. Nanti Bapak Ibu bisa choose file, kemudian pilih filenya dalam bentuk PDF, lalu kirim tugas. Setelah tugas mandiri selesai dan selesai di-upload, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas refleksi. Caranya sama seperti Bapak Ibu tadi mengupload tugas pada menu tugas mandiri. Namun di sini pada tugas refleksi ini Bapak Ibu perhatikan 5 hal. Yang pertama, Bapak Ibu harus memilih di sini file atau materi yang menarik dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian Bapak Ibu lakukan analisis dan tuliskan pengalaman praktis dan uraikan tantangan dan buat rencana aksi. Setelah jadi, siapkan file ekstensi PDF dengan ukuran file 500 KB. Cara mengirimnya adalah klik choose file, pilih file, kemudian kirim tugas. Contohnya seperti ini, berarti ini sudah kita mengupload tugas refleksi. Di sini akan tampil filenya. Setelah itu, tugas mandiri dan refleksi sudah selesai. Seperti biasa, yang terakhir adalah Bapak Ibu nanti akan menjawab tes akhir modul. Tes akhir modul ini durasi waktunya adalah 75 menit. Kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan sebanyak 3 kali. Aturannya sama sebagaimana pretest, nilai yang tertinggi yang akan diambil. Kemudian nanti setelah semua proses selesai, Bapak Ibu bisa melihat
tampilannya seperti ini di menu dashboard, berapa nilai prioritasnya mulai dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian pastikan ada tanda centang pada tugas mandiri dan tugas refleksi. Nanti akhirnya di sini Bapak Ibu akan ditampilkan nilainya. Setelah modul 2 ini selesai, nanti Bapak Ibu juga akan melanjutkan ke modul yang ketiga, yaitu modul pengembangan perangkat pembelajaran. Caranya sama dengan modul profesional dan modul pedagogik. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu download contoh materi dan tugas modul pedagogik di link deskripsi video. Nanti saya sudah siapkan dalam bentuk link deskripsi Google Drive. Kemudian yang kedua, untuk kelancaran komunikasi kita, silakan Bapak Ibu gabung di grup WA Sabli Ego 2 atau 3. Linknya ada di deskripsi channel. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.